Ingat kisah ibu aku dulu, kalau nggak berhenti berobat mungkin ibu aku sampai sekarang masih ada. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan vlog aku. Hari ini aku cuma mau cerita-cerita dan berbagi pengalaman sama kalian. Aku terlahir dari keluarga Minang, dan dulu keluarga aku lengkap, kami hidup serba terbatas tapi bahagia. Orang tua masih lengkap, kita semua 6 bersaudara, 1 laki-laki dan 5 orang perempuan, dan aku sendiri itu anak yang keempat. Dari aku kecil sampai aku tamat kelas 6, kita tuh tinggalnya di pondok orang, ada sawahnya gitu. Dan setelah aku SMP, alhamdulillah orang tua aku ada tabungan yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit selama ini, dan akhirnya dibelikan ke tanah. Ibu aku waktu itu patungan sama kakak perempuannya, kita beli tanah yang agak ke bawah gitu, yang tempat keramaian. Aku bangga sama orang tua aku, walaupun hidup keterbatasan, memiliki anak yang banyak, tapi mereka punya pikiran pengen belikan tanah untuk anak-anaknya biar bisa hidup lebih layak. Kemudian rumah itu dibangun dulu dengan susah payah ya guys, itu semuanya batu, dindingnya batu, karena dulu di sana tuh banyak batunya besar-besar gitu, jadi itulah yang dipecah sama bapak aku. Dan dulu aku juga ikut membantu mengangkat-ngangkat pasir yang sudah diaduk tuh ke tukang di atas. Terasa banget kok bangun rumah itu. Dan setelah rumah itu selesai tapi masih kasaran gitu, dan kakak aku nomor 3 menikah tapi masih serumah dengan kami. Dan semenjak itulah aku berperan sebagai anak pertama, tanggung jawab yang besar, karena waktu itu kakakku yang pertama juga udah bikin rumah di sebelah rumah kami itu, dan kakakku yang nomor 2 udah dia juga merantau sama istrinya. Singkat cerita, aku waktu itu kelas 2 SMK di salah satu kota Solok. Ibu aku waktu itu juga divonis kanker PD, dan disitulah kebahagiaan keluarga kami mulai terusik. Ibu aku bolak-balik rumah sakit dan mau operasi, dan akhirnya ibu aku dioperasi, diangkat 1, dan akhirnya aku sekolah dari rumah sakit. Aku nggak pulang ke rumah karena aku jagain ibu aku. Kebetulan sekolah aku dekat dari rumah sakit. Bayangkan aku di rumah sakit 2 minggu gak pulang ke rumah, di situ makan gak selera, tidur gak nyenyak, pergi sekolah naik delman. Tapi aku gak peduli dengan semua itu. Aku pengen ibu aku sembuh dan pulang dalam keadaan sehat. Setelah pulang dari rumah sakit, ibu aku masih bolak-balik kontrol dan pernah kemo juga di Kota Padang dulu. Dan alhamdulillah selama ibu aku kemo di Kota Padang tuh ada 10 hari, dan alhamdulillah ada orang baik, masih saudara juga, namanya Nieta. Terima kasih ya Uni, udah kasih ibu aku penginapan gratis dulu. Dan singkat cerita, setelah ibu aku di rumah ada 1 tahun, dan sebenarnya ibu aku tuh dulu tuh nggak boleh kerja berat-berat gitu, cuma di rumah aja, dan tiba-tiba benjolannya muncul lagi guys. Dan akhirnya ibu aku dibawa lagi ke rumah sakit di kota Solo itu, dan alhamdulillah waktu itu kami berobat tuh pakai kartu sehat itu, dan alhamdulillah gratis. Jadi waktu itu ibu aku sempat dirawat juga beberapa hari, setelah itu disuruh pulang, dan tidak lama di rumah ibu aku tuh semakin memburuk gitu kondisinya, kayak gak respon rumah gitu sakit. Dan akhirnya orang rumah sakit bilang kalau kartunya udah nggak aktif. Akhirnya kita bawa dulu ke puskesmas juga bilang gitu, dan akhirnya pulang ke rumah nggak dapat berobat apa-apa. Sebenarnya kalau di rumah